Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran PPKN. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pengamalan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila. Nah, di video sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari pengamalan sila pertama, kedua, dan juga sila ketiga. Nah, setelah melihat video pembelajaran kali ini, Bu Rini berharap anak-anak bisa menyebutkan pengamalan sila keempat dan juga sila kelima Pancasila, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Langsung saja untuk pengamalan sila keempat. Nah, kita mulai untuk pengamalan di sekolah. Pengamalan sila keempat di sekolah itu antara lain yang pertama bisa dengan bermusyawarah dalam memilih perwakilan lomba 17 Agustus. Misalnya, sekolah mengadakan lomba 17 Agustus, kemudian di sana terdapat beberapa cabang lomba. Nah, kelas tersebut, kelas anak-anak harus memberikan perwakilan. Nah, dalam memilih perwakilan itu bisa dilakukan dengan bermusyawarah. Misalnya, A ikut lomba balap karung, kemudian yang B ikut lomba memasukkan pensil ke dalam botol dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bermusyawarah dalam menentukan ketua regu pramuka. Jadi ketika dulu anak-anak pernah ikut ekstra pramuka, maka setiap regu itu dipilih satu ketua dan juga satu wakil. Nah, dalam memilih ketua itu bisa dilakukan dengan bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, bisa juga musyawarah dalam menentukan semboyan kelas atau regu. Misalnya kelas 6, nanti misal dipanggil oleh Bapak Ibu Guru, kelas 6, maka anak-anak akan menjawab apa? Itu bisa ditentukan dengan bermusyawarah. Begitu juga dalam menentukan semboyan regu. Misal regu atau barung merah. Nah, barung merah atau barung elang nanti ketika dipanggil akan menjawab dengan menyuarakan yel-yelnya. Yel-yelnya apa? Itu bisa ditentukan dengan bermusyawarah. Yang kedua, tidak menang sendiri dalam menyampaikan pendapat. Jadi, pendapat yang disampaikan itu harus siap untuk diterima ataupun tidak diterima. Jadi harus legowo ketika tidak diterima dan juga tetap rendah hati ketika pendapat itu diterima oleh forum atau oleh semua teman-teman atau anggota musyawarah. Kemudian yang selanjutnya, bertanggung jawab melaksanakan hasil musyawarah. Jadi ketika sudah dibuat atau sudah ditentukan sebuah keputusan, maka keputusan itu dilaksanakan dengan tanggung jawab. Ya, jadi misalnya tadi ada perwakilan lomba untuk kelas 6 misalnya. Nah, yang ditunjuk sebagai wakil tadi kemudian melaksanakan lomba dengan penuh tanggung jawab, sepenuh hati. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pengamalan sila keempat di masyarakat sekitar. Yang pertama itu bisa musyawarah dalam menentukan kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan. Jadi kalau di kampung atau di desa kita, di lingkungan sekitar kita, itu biasanya pada hari kemerdekaan itu ada kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memperingati hari 17 Agustus itu. Nah,
dalam menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan itu bisa dilakukan dengan bermusyawarah bersama. Kemudian selanjutnya melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Jadi ketika sudah diputuskan, ditentukan, kegiatan yang akan dilakukan nanti masak bersama misalnya, atau lomba masak, atau lomba bola voli, seperti itu nanti bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang selanjutnya tidak memaksakan pendapatnya. Ya, jadi kita disarankan untuk tidak memaksakan pendapat kita saat bermusyawarah, ya. Selanjutnya, sikap apa saja yang harus dimiliki saat melaksanakan musyawarah? Nah, di bawah ini ada beberapa sikap yang harus dimiliki setiap anggota musyawarah saat melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Yang pertama adalah sikap yang jujur, ya. Kemudian toleransi, yang menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Kemudian sikap kekeluargaan. Jadi dengan adanya sikap kekeluargaan ini bisa mencegah terjadinya perbedaan pendapat yang berkelanjutan. Artinya nanti perbedaan pendapat yang berkelanjutan itu adalah perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan perpecahan. Kalau kita mengembangkan sikap kekeluargaan, maka kita akan menghindari adanya perpecahan. Kemudian adil. Jadi di sini adil itu tidak memberatkan orang lain, tidak merugikan orang lain. Jadi hasil keputusan itu tetap adil untuk semua orang. Kemudian tanggung jawab dan juga komitmen. Ini berkaitan dengan pelaksanaan hasil musyawarah yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya adalah pengamalan sila kelima. Untuk pengamalan sila kelima di sekolah itu bisa diwujudkan antara lain bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, dalam bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah ini adalah wujud dari rasa kekeluargaan. Karena salah satu nilai dari sila kelima itu adalah mewujudkan kekeluargaan dan juga sikap gotong royong. Kemudian mengerjakan tugas dengan tekun. Nah, mengerjakan tugas sekolah dengan tekun, sungguh-sungguh, itu adalah wujud dari sikap suka bekerja keras. Nah, yang kemarin kita sudah mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan sila kelima. Salah satunya adalah suka bekerja keras. Nah, mengerjakan tugas dengan tekun ini adalah wujud dari sikap bekerja keras itu. Selanjutnya, menghargai prestasi teman. Jika ada teman yang berprestasi, jika ada teman yang menang lomba, kita memberikan apresiasi, kita menghargai. Ya, tidak kemudian memberikan statement atau pernyataan negatif atas keberhasilan orang lain. Justru dengan orang lain yang berhasil, kita juga ikut merasa bangga dan juga kita menyadarkan diri sendiri bahwasanya kita juga bisa berprestasi seperti mereka walaupun di bidang yang berbeda sesuai dengan bakat kita masing-masing. Selanjutnya, tidak mengambil hak teman. Jadi kita tidak mengambil hak orang lain, ya. Kita harus tetap mengutamakan hak orang lain supaya terwujud keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pengamalan sila kelima.
Dalam pengamalan sila kelima di masyarakat, itu yang pertama, ikut kerja bakti dan gotong royong di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, jadi kalau ada gotong royong, itu kita ikut nyengkuyung bersama, kita ikut membantu. Seperti itu sebagai wujud kita peduli terhadap lingkungan. Kemudian membantu tetangga yang sedang terpuruk untuk memulai usaha. Jadi ini adalah salah satu upaya kita ketika ada tetangga atau saudara yang mungkin sedang mengalami kesulitan, kita bantu untuk bangkit. Jadi kita bantu untuk memulai hidup yang baru seperti itu. Jadi kita tidak membiarkan mereka terpuruk. Membantunya di sini bukan hanya membantu, oh ya tak bantu seperti itu, tapi membantu supaya mereka itu juga bisa mandiri seperti itu, berdiri sendiri lagi, bangkit dari keterpurukan. Kemudian tidak mengganggu ketenangan warga. Jadi kalau misalnya oh ini waktunya sudah jam 8 malam, maka kita kemudian tidak membuat keributan yang akan mengganggu ketenangan warga untuk istirahat di malam itu. Atau misalnya kita membuat sebuah usaha yang di sana usaha itu menghasilkan hasil sampingan, yaitu limbah. Nah, limbah ini itu diusahakan tidak merugikan warga sekitar seperti itu, baik dari segi bau, baik dari segi limbahnya itu sendiri, itu diusahakan tidak dibuang sembarangan yang akan merugikan warga sekitar. Seperti itu. Oke, sekarang kita saatnya latihan soal. Latihan soal ini sebenarnya ada di buku LKS halaman 59. Nah, di buku LKS itu yang dikerjakan bagian A nomor 1 sampai 5 yang pilihan ganda. Kemudian yang B yang esai itu nomor 1 dan 2. Namun Bu Rini berharap anak-anak tetap menyimak video ini sampai akhir karena ada perubahan pada beberapa option jawaban yang ada di LKS. Ada yang Bu Rini sedikit ubah ya. Nah, langsung saja bagian A yang nomor 1 pilihan ganda. Berikut ini bukan sikap yang dikembangkan dalam mengambil keputusan bersama, yaitu A. Toleransi, B. Komitmen, C. Egois, D. Jujur. Nomor 2, berikut ini bukan nilai-nilai yang terdapat dalam musyawarah adalah A. Kekeluargaan, B. Kebenaran dan keadilan, C. Perbedaan hak, D. Menghargai orang lain. Nomor 3, sila keempat berhubungan dengan perilaku kita untuk selalu. Nah, ini ada pilihan jawaban yang Bu Rini ubah ya. Yang A. Bermusyawarah, B. Bekerja keras, C. Gotong royong, D. Menjaga lingkungan. Kemudian nomor 4, pembentukan panitia hendaknya dilakukan melalui A. Musyawarah, B. Pendapat ketua RT saja, C. Kelompok gang tertentu, D. Kampanye. Nomor 4 ini pilihan jawabannya juga Bu Rini ubah supaya lebih tepat. Nomor 5 pertanyaannya yang Bu Rini ubah, yaitu berikut ini bukan, jadi ada tambahan bukan merupakan sikap pelaksanaan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Hidup bersih dan hemat, B. Suka menolong fakir miskin, C. Suka mengejek teman,
D. Tidak bergaya hidup mewah. Bagian B, sebutkan 3 sikap yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan bersama. Kemudian yang nomor 2, sebutkan 3 contoh penerapan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi ada beberapa perbaikan yang Bu Rini buat dari soal di LKS halaman 59. Oke, selamat mengerjakan anak-anak. Semoga anak-anak lebih paham mengenai pengamalan sila keempat dan juga sila kelima dari Pancasila. Dari Bu Rini, apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.